Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Jumat 15 November 2024. Inilah.com mengawalinya dengan berita Budi Ari mulai panik, netizen kompak minta diperiksa atas kasus judi online. Warganet yang mengikuti kasus judi online terus menyuarakan dugaan keterlibatan bekas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari Setiadi. Warganet banyak yang mempertanyakan kapan Budi Ari yang kini menjabat Menteri Koperasi diperiksa Polri. Desakan itu disuarakan senada, alasannya banyak sekali informasi yang membeberkan keterkaitan Budi Ari dengan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi yang terseret kasus backing judol. Namun Budi Ari Setiadi tetap saja santai. Semua tudingan miring di media sosial atau medsos itu dianggapnya fitnah yang tidak perlu dilawan. Cukup diamkan saja, seperti yang diajarkan mantan Presiden Jokowi yang dianggap gurunya. Masih soal kasus judi online, Kompas.com melaporkan Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafidz menyampaikan permintaan maaf karena anak buahnya di Komdigi terseret kasus judi online. Hal tersebut disampaikan Mutia dalam kunjungan kerja terkait pencegahan dan penanganan judol di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Selasa 12 November 2024. Saya juga minta maaf Bapak Ibu bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa karena saya seperti ibunya dari kantor itu, ujar Mutia di depan masyarakat. Sebagai upaya pemberantasan judol, Mutia mengatakan Kemkondigi secara konsisten terus berupaya menghapus akses serta konten-konten judol dari ruang digital. Selanjutnya berita 1.com mengabarkan Densus 88 anti teror berkolaborasi dengan Brimob Polri menangkap 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai 13 November 2024. Penangkapan ini bagian dari upaya pencegahan terhadap serangan teroris. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghadiri syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri di Makobrimob Kelapa II, Kota Depok, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Listio menyampaikan Presiden memerintahkan tidak boleh ada ledakan sekecil apapun dalam penanganan terorisme atau biasa yang kita kenal zero attack atau tanpa serangan terbuka, demikian katanya. Masih dari dalam negeri, Kompas.com memberitakan Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan nomor 136/PUU strip 22 Romawi /2024 yang meminta dimasukkannya frasa TNI atau Polri dan pejabat daerah dalam pasal 188 Undang-Undang Pilkada nomor 1 tahun 2015. Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka kini anggota TNI Polri yang cawe-cawe menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dalam pilkada bisa dipidana penjara. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Pasal itu mengatur sanksi untuk pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang sengaja melanggar ketentuan pasal 71 bisa dikenakan pidana penjara dan denda. Selanjutnya detiknews.com melaporkan udara di Pakistan sedang buruk-buruknya. Keadaan berkabut itu hingga dapat dilihat dari luar angkasa. Mengutip CNN pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, tingkat kabut asap tebal dan beracun yang telah menyelimuti Pakistan Timur dan India Utara sejak bulan lalu dapat dilihat dalam citra satelit. Fotonya pun terlihat begitu mencolok. Awan besar kabut asap kelabu menyelimuti Provinsi Punjab, Pakistan. Citra satelit dari NASA World View menunjukkan keadaan itu membentang ke timur hingga ke India di atas ibu kota New Delhi dan sekitarnya. Polusi ini telah memaksa pihak berwenang di Pakistan untuk menutup sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum karena kabut asap yang sangat pekat ini mengancam kesehatan puluhan juta orang. Selanjutnya, Juaranet memberitakan tunggal putri kembali menelan pil pahit di depan sang penakluk pada babak pertama Kumamoto Master 2024. Putri Kusuma Wardani mendapatkan tantangan berat sejak awal kompetisi Kumamoto Master 2024. Sejak babak pertama, Putri harus berhadapan dengan lawan yang pernah jadi mimpi buruknya, yaitu Riko Gunji. Putri Kusuma Wardani tercatat belum pernah menang dari Gunji dalam 2 pertemuan mereka sebelumnya. Di pertemuan kali ini nasib serupa kembali terjadi. Putri lagi-lagi harus mengakui ketangguhan wakil Jepang itu. Putri bertarung dengan Gunji pada hari Rabu tanggal 13 November 2024.
Putri sebenarnya mengawali pertandingannya dengan baik. Ia berhasil memenangi game pertama lebih dahulu. Selanjutnya dari Jakarta, liputan6.com memberitakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tetap berlaku sesuai dengan amanat undang-undang. Artinya PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Diketahui ketentuan ini tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Maka per 1 Januari 2025 tarif PPN naik dari 11% menjadi 12%. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada undang-undangnya. Pada kesempatan itu, Ibu Sri Mulyani menjelaskan beberapa golongan yang memang bisa mendapatkan PPN lebih rendah dari 12%. Bahkan ada beberapa yang bisa dibebaskan tarif PPN-nya. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.